Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia tentunya menyebabkan perubahan tatanan kehidupan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah pun memberlakukan berbagai macam kebijakan untuk bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini, seperti pemberlakuan bekerja dari rumah, belajar dengan menggunakan sistem daring, penggunaan masker, rajin mencuci tangan, semua diberlakukan untuk kita bisa menang melawan COVID-19 ini. Tetapi bagaimana apabila ada sekelompok masyarakat atau golongan yang sekarang sudah mulai bosan, bahkan enggan untuk tidak mematuhi protokol kesehatan? Nah, bersama saya sekarang sudah hadir Dr. Nurmalaka Panjaitan, psikolog MSDEA. Beliau ini adalah seorang pakar psikologi sosial dan juga Kepala Divisi Sosiologi Pedesaan dan Pengembangan Masyarakat dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB University, atau yang akrab disapa Ibu Mala. Ibu Mala, apa kabar? Kabar baik sekali. Sehat ya Bu ya? Sehat dan bersemangat. Bersemangat, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu, kalau kita melihat fenomena COVID-19 ini yang sekarang sampai sejauh ini sudah hampir 4 bulan masih terjadi di Indonesia. Masyarakat masih sangat banyak sekali yang patuh terhadap penggunaan masker, rajin mencuci tangan, atau dalam protokol kesehatan lainnya. Tetapi kalau kita melihat sekarang terjadi perenggangan atau banyak sekali masyarakat yang enggan untuk menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan. Ini melihat fenomena ini, pendapat Ibu seperti apa? Jadi begini, memang tidak semua orang bisa berespon yang sama ya pada PSBB, apalagi golongan menengah itu kan memang mereka tidak bisa lama-lama stay at home. Physical distancing itu menjadi sulit karena mereka harus mencari nafkah, jadi harus keluar rumah. Buat lapisan menengah atas sih mungkin karena sarana cukup ya, jadi mereka bisa lama untuk stay at home gitu ya. Tapi memang kita udah cukup lama ya, udah 3 bulan lebih nih kita stay at home nih ya. Jadi mulai ada yang disebut sebagai kelelahan ya untuk berhati-hati, atau Profesor Jacqueline Golan mengatakan caution fatigue. Jadi orang sudah capai untuk berhati-hati gitu ya, karena sekarang kan mereka bingung nih kapan selesainya, dan mereka kan nggak kelihatan nih virusnya ya. Nah, apalagi orang-orang yang ekstrovert itu merasa sangat tidak puas walaupun mereka bisa komunikasi lewat budaya maya, itu tidak cukup memenuhi kebutuhannya yang memang biasa bergaul keluar. Beda dengan orang yang introvert, biasa di rumah ya, nggak jadi masalah gitu. Inilah perbedaan individu ini. Usia, pekerjaan itu mempengaruhi bagaimana respon terhadap PSBB ini. Oke, berarti memang adanya perbedaan respon dari individu-individu ini terhadap peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Seperti itu ya Bu ya? Iya. Sebagai individu yang dalam tanda kutipnya patuh dalam menjalankan protokol kesehatan, ini kadang-kadang kita melihat iri dan juga kesal gitu Bu, marah gitu. Nah, ini menurut pendapat Ibu wajar nggak sih Bu, kita sebagai individu ini Bu? Saya pikir itu wajar ya, karena kan kita tahu bahayanya. Ini masalahnya informasi yang diterima berbagai pihak itu tidak sama, dan juga kemampuan orang untuk mengolah informasi itu nggak sama. Apalagi sekarang kita bisa lihat ada ambiguitas dalam informasi, sehingga orang menjadi tidak yakin tentang seberapa bahayanya virus corona ini. Nah, itu yang menyebabkan jadi responnya tadi beda. Kalau kita gemes, ini kenapa sih orang nggak ngerti gitu ya. Nah, sementara yang lain, emangnya kenapa? Kan nggak kelihatan. Apalagi yang lebih ininya lagi nih ya, Mas Haikal, karena belum kena pada keluarga kita sendiri, itu kan orang lain yang jadi korban. Jadi kita tuh belum merasa takut. Tapi kalau udah keluarga kita kena, kita udah alami, di situ orang baru merasa takut. Jadi informasi itu harus makin banyak diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat yakin begitu besarnya bahaya dari COVID ini. Oke, dan juga memang kadang-kadang kalau kita melihat sebagai individu atau sebagai masyarakat gitu ya, kita memang suka dibikin bingung, suka dibikin bingung. Ini di satu sisi ada yang bilang COVID ini benar-benar berbahaya, di satu sisi lagi ada yang bilang ini hanya konspirasi politik. Betul. Gitu ya Bu ya. Nah, ini bagaimana nih Bu solusi yang harus kita lakukan dari semua lapisan elemen masyarakat untuk bersatu padu supaya kita ini bisa menang melawan virus yang tidak kasat mata ini Bu? Baik, jadi begini, yang pertama tentu harus reframing ya cara kita berpikir. Kalau dulu kita dimotivasi untuk diam di rumah ini kan karena takut. Sekarang
kita harus berpikir bahwa ini untuk menjaga kesehatan orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, sehingga kesadaran itu muncul. Nah, tentu ini harus didukung oleh edukasi yang terus-menerus dari pemerintah lewat berbagai media, ya, sehingga masyarakat tuh tahu informasi yang paling benar dan dapat dipercaya. Dan berikutnya lagi, manusia ini kan makhluk sosial ya, jadi memang mereka tuh selalu butuh dukungan dari lingkungannya. Nah, bagaimana kalau komunitas kita ini, komunitas tempat kita tinggal ya, itu sepakat gitu, saling mendukung, yuk kita pakai masker gitu, yuk kita membatasi ketemuan, kita physical distancing. Nah, karena orang-orang sama-sama melakukannya, maka orang cenderung untuk menyamakan dengan perilaku sekelilingnya. Dan yang terakhir adalah sediakanlah fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung perilaku yang baru ini, sanitasi ya, fasilitas sanitasi di berbagai tempat, sehingga orang bisa tuh cuci tangan, bisa pakai sabun cuci tangan ya. Kalau sanitasinya juga tidak tersedia, bagaimana juga orang mau melakukan perilaku kebersihan yang kita harapkan gitu. Jadi hal-hal tersebut, keempat hal itu nampaknya penting untuk kita membuat masyarakat ini tetap patuh dan kita bisa menang pada pandemi COVID-19 ini. Oke, luar biasa sekali. Baik, Ibu Mala, luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Walaupun perbincangan kita ini singkat, tapi insya Allah banyak manfaatnya untuk semua yang menyaksikan ya. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Ibu Mala sudah berkenan hadir, memberikan informasi, memaparkan kajian yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Tapi satu hal yang dapat saya simpulkan adalah untuk kita bisa menang melawan pandemi COVID ini, tidak bisa kita maju sendiri secara individu, tetapi semua lapisan masyarakat harus bisa bersatu padu untuk bisa bekerja sama melawan pandemi COVID-19 ini. Semoga tayang kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.